sini saya akan mewawancarai salah satu alumni dari Kepulauan. Baik, di sini saya sudah bersama Muhammad Badri SH. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bertanya. Apa saja kisah yang tidak pernah dilupakan selama di pondok? Kisah yang tidak pernah dilupakan ketika di pondok itu aslinya banyak. Cuman yang sering saya ingat adalah ketika masa-masa menteri baru. Disitulah kesan dan harganya terus menjadi menores di dalam pikiran saya, bahwasannya ternyata mondok itu mandiri atas segalanya. Kita harus bisa ya awal-awal masuk pondok itu kan biasa agak kerasa, bukan agak sih, sampai nangis itu yang menjadi cerita indah kira-kira begitu. Sehingga momen-momen dimana kita tidak kerasa, dimana kita harus dituntut untuk berkegiatan, walau pikiran, hati dan sebagainya tidak nyambung. Kenapa? Karena efek tidak terasa. Disitulah momen-momen penting yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Bahwasanya memperjuangkan untuk keras itu, untuk sampai kerasan itu sulit ternyata. Hingga terus akhir tahun sampai 6 tahun alhamdulillah saya bisa terus konsisten berada di pondok pesantren. Mulai dari makan nggak enak, terus sakit, apalagi itu yang sangat menjadi menjadi cerita indah. Bukan indah sih, cuman tidak bisa dilupakan. Itu aja. Apa yang membedakan pondok sekarang dan pondok yang dulu? Kalau pondoknya nggak berubah sampai saat ini tetap, cuman agak ya tetap, maksudnya pandangannya tetap, cuman program-programnya yang mungkin berbeda ya. Kalau dulu ada madrasahnya, masih ada diniyah, maksudnya dulu tuh masih ada diniyah. Terus sekolah pagi itu baru kita ya seperti biasa sekolah umum, setelah zuhur kita diniyah, terus sampai asar dulu begitu. Setelah maghrib baru kita tafsir, setelah itu kita kursus, terus kegiatan itu sampai jam 11, kemudian tidur, terus bangun lagi sebelum subuh kita kursus lagi, kursus bahasa asing sampai subuh, tahajud, kemudian subuh lagi. Padat, lebih dulu padat aslinya, di malam harinya lebih padat dulu. Walaupun hari ini dengan jarang padat, tidak padat maksudnya, kegiatannya tidak padat, cuman yang sangat berkembang. Artinya banyak nilai dari perubahan-perubahan itu. Walaupun kita dulu harus sering kegiatan, cuman hari ini kalau dulu itu kan kalau dulu itu lebih kepada pondok-pondok seperti biasanya. Tapi hari ini ketika saya ke pondok, perkembangan itu sangat jauh. Jadi perkembangan dulu dengan saat ini yang membedakan adalah dari segi program. Kayak sistem ujian UAS akhir kayaknya sangat sulit, lebih sulit daripada UN. Kira-kira begitu. Sudah tanya. Apa yang membuat sukses sampean seperti sekarang? Sukses itu banyak arti. Kalau kita artikan sangat universal atau sangat general. Karena bagi saya sukses itu dia yang mampu mempraktikkan apa yang didapat. Itulah sukses. Jadi agar tidak sia-sia, saran saya juga bagi teman-teman, jika mencari ilmu itu jangan hanya kemudian selesai di kelas, tapi bagaimana mengaplikasikan apa yang kita dapat ketika di luar. Artinya kalau di dalam itu kita diajari Safina Sulam, maka bagaimana kita berperilaku Safina Sulam ketika di luar. Kalau di dalam kita diajari tentang Nahwu Shoroh, bagaimana ketika di luar kita mampu membaca kitab dengan baik, gitu. Kalau di dalam kita diajari tajwid, bagaimana kita baca Al-Quran dengan baik. Itu adalah kata kunci sukses dari sekian bidang. Kalau kita fokus di satu bidang,
kalau kita fokus di semua bidang itu nantinya apa namanya, memang perlu untuk fokus di salah satu bidang. Kalau bagi saya lebih fokus di satu bidang itu lebih bagus daripada harus fokus di semua bidang kemudian nanti tidak akan mendalami dari bidang tersebut. Karena terlalu banyak bidang yang harus kita pelajari. Karena satu bidang itu, satu pikiran kita kalau sudah mendalami satu bidang tidak cukup untuk menampung satu bidang itu. Maka dari itu apa namanya, yang menjadi fondasi di dalam bidangan itu, kita harus mampu mana yang poin inti, mana yang tidak perlu diperhatikan. Kalau fisik kita atau apa namanya, kalau background kita adalah background IPA, bagaimana kita mendalami keIPAan itu. Kalau kita background kita IPS, bagaimana kita mendalami IPS. Cuman yang paling penting adalah bagaimana tidak melupakan ilmu agamanya. Jadi kita sembari belajar ilmu agama, kita mendalami ilmu, kita jangan sampai fondasi itu hilang, ilmu agamanya, apa kaidah fikihnya jangan sampai lupa. Kenapa? Karena hari ini di luar itu kita membutuhkan orang-orang yang berbackground umum tapi asas kesantriannya tetap dipakai. Itulah yang menjadi kesuksesan di dalam menjadi santri. Karena bagi saya, walaupun kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pejabat, dan sebagainya, kita jangan sampai melupakan asas-asas kesantrian kita. Mulai dari atribut kopiah, mulai terus atribut sarung, kemudian berperilaku bagaimana sewajarnya santri. Itulah yang menjadi titik kesuksesan seseorang ketika di luar pondok pesantren itulah. Kalau di dalam mungkin kita gampang mempelajari semua teori-teori itu, cuma ketika kita pulang ke rumah kita sudah tidak mondok lagi, artinya sudah lulus dari pesantren, kita sudah lulus dari pesantren, itu jangan sampai itulah apa namanya, titik kesuksesan seorang santri. Jadi jangan sampai ketika sudah santri keluar atribut santrinya, terus perilaku santri, asas-asas kesantriannya itu hilang. Itu yang kemudian dinamakan kegagalan ketika menyela atau menimba ilmu di pondok pesantren. Apalagi khususnya pondok pesantren Hizbullah hal ini adalah sangat dipandang oleh orang lain, sangat diminati oleh orang lain. Karena apa? Karena salah satu pondok yang bersaing secara digital, baik secara perkembangan dan sebagainya, dan juga kitab-kitab agamanya juga tidak terkikiskan. Itulah yang dicari oleh orang-orang pada zaman ini. Jadi ketika di luar asas-asas pesantrennya, oh ternyata apa namanya, ketua itu, mahasiswa ini ternyata santri. Itulah yang dicari orang-orang hari ini, bukan dia yang kemudian sukses tapi asas kesantrinya tidak ada, ternyata dia bukan santri. Itulah yang tidak dicari oleh orang-orang. Tapi yang dicari adalah dia yang berperilaku santri, tapi dia mampu mau ditaruh di fokus, mau ditaruh di bidang apapun. Itulah yang dikatakan kategori sukses menjadi seorang santri. Itu aja. Pesan-pesan untuk para santri yang ada di luar sana. Pesan-kesan, karena saya tidak jarang ke pondok itu karena kesibukan di luar dan juga sebagainya. Memang tetap kita alumni tetap memandang bahwasanya kita ada tetap sebagai santri, bukan sebagai alumni, walaupun kita jarang. Maka pesan saya kepada teman-teman ketika udah lulus atau masih mau lulus dan sebagainya, jangan sampai lupa terhadap pondok pesantren. Karena apa? Karena di luar sana kita sudah ada persatuan atau juga ikatan mahasiswa alumni, ada juga ikatan sadar dan sebagainya. Itulah yang menjadi wadah bagi kita agar tetap ingat kepada pondok tercinta walaupun kita jarang ke pondok. Bagi teman-teman, jika sudah lulus, tolong adat dan juga asas kesantrennya tetap dipakai. Karena apa? Karena bagaimanapun
kalian akan terbaca bahwasanya kalian adalah alumni Nahdlatul Tulab. Maka dari itu bagaimana kita sama-sama menjaga alma mater kita agar pembacaan orang-orang sekitar tetap baik, bukan untuk mencari hal-hal yang baik atau mencari muka dan sebagainya, tapi kita sebagai santri harus begitu sikap ketika di luar. Yang sampai ya kalau yang laki-laki pakai kopiah dan juga sarung, kalau yang perempuan ya harus pakai jilbab juga, ya menutup aurat sewajarnya lah, sekadarnya juga. Dan itu sudah menjadi kebiasaan teman-teman gitu. Cuman ketika di luar tergantung bagaimana kita menjadi teman. Kalau teman kita adalah orang-orang yang tidak berhijab, ya mungkin kita nanti juga akan terjerumus bagi mereka. Cuman dia yang baik adalah dia teman dia yang baik adalah dia yang mampu berteman dengan siapapun tanpa menghilangkan asas-asas yang dia bawa dari pondok pesantren Nahdlatul Tulab. Sekian, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.